20% anggaran pendidikan dari APBN dikritik oleh Sri Mulyani. Ini perlu dikaji ulang karena kok bisa dari belanja negara padahal seharusnya dari pendapatan negara. Terbalik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius? Akan dikaji ulang karena sang birokrat atau ini akan mentah di DPR karena memang ini dibutuhkan oleh rakyat. Bagaimana menurut kalian? Ideal anggaran pendidikan. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagi mereka yang menghalang-halangi anggaran pendidikan, mencarut-marutkan pendidikan, dunia pendidikan kita, pasti akan banyak melawan. Tapi ini yang berbicara adalah Menteri Ekonomi yang tinggal tidak lebih dari 1,5 bulan akan mengakhiri, tapi muncul. Jadi hampir habis. Selanjutnya dia memunculkan APBN, maksudnya anggaran pendidikan jangan 20%. Ini tidak matching antara belanja dan pendapatan. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya, nanti kita kuas. Apa hidden agenda Sri Mulyani menyampaikan hal itu? Atau memang ini yang rasional? Pertama kita baca di CNN Indonesia, Sri Mulyani usul kaji ulang dana wajib pendidikan 20% dari APBN. Biasanya yang usul itu teman-teman pakar wakil rakyat. Ini eksekutif, pasti ada sesuatu. Kemudian dilihat di Kompas, judulnya Sri Mulyani usul formulasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dikaji. Ini serius, ini berulang-ulang di berbagai media yang sama. Dan terakhir adalah di Kumparan, Sri Mulyani minta DPR tinjau ulang anggaran pendidikan 20% dari APBN. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kumparan dan nanti kita sambungkan dengan yang lain. Sri Mulyani minta DPR tinjau ulang anggaran pendidikan 20% dari APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Anggaran Banggar DPR RI untuk memformulasi ulang acuan belanja wajib atau mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20% dari pagu belanja APBN. Bendahara negara ini mengatakan selama ini alokasi anggaran pendidikan dipatok 20% dari pos belanja. Alhasil negara kebingungan mencari anggaran saat terjadi ketidakpastian. Wah, ini jadi pengalaman pribadinya yang disampaikan. Bukan perintah dari eksekutif ataupun perintah dari presiden ataupun legislatif. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya, kadang belanja naik tinggi banget sehingga anggaran pendidikan harusnya naik. Tapi kenaikan yang tinggi ini bukan karena kita dapat duit banyak atau pendapatan besar yang kemudian belanja kita pakai untuk subsidi. Tapi karena memang waktu itu harga minyak naik. Kurs turun hingga belanja subsidi melonjak tinggi banget, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun 2022 saat terjadi kenaikan harga minyak dunia membuat beban subsidi ikut membengkak. Subsidi BBM dan dalam APBN didesain sebesar 350 triliun kemudian membengkak menjadi 550 triliun. Pada 2022 menjadi sangat tinggi tapi tetap tidak terjadi. Itu memberikan konsekuensi harus 20% dari anggaran pendidikan. Ini yang menyulitkan dalam pengelola keuangan negara. Dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisit terjaga di bawah 3%, APBN tetap sustainable, tapi compliance terhadap 20% anggaran pendidikan itu tetap terjaga. Ungkapnya. Sri Mulyani menyebut realisasi anggaran pendidikan selalu di bawah ketentuan mandatory spending. Untuk itu dia mengusulkan untuk mengubah basis perhitungan mandatory spending pendidikan yang sebesar 20%. Kalau 20% dari belanja di dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan menjadi
kocak ya, menjadi naik turun. Ini yang saya juga memahami banyak sekarang mempertahankan mengenai sebenarnya pengalokasian anggaran pendidikan itu seperti apa. Wah, ini seperti dialektika, maksudnya perdebatan yang ditampilkan Sri Mulyani terkait dengan pengalamannya. Menurutnya revisi perhitungan mandatory spending sangat penting untuk belanja APBN. Mengingat APBN memiliki peran untuk merespon gejolak global guna melindungi perekonomian domestik. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyambut baik permintaan Sri Mulyani. Oh, sudah direspon. Dia mengatakan akan mengirimkan surat untuk memformulasikan ulang ketentuan mandatory spending itu ke pimpinan DPR supaya bisa bahas di badan legislasi. Kami akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR agar DPR meneruskan ke Balek. Karena berbagai item kami sudah dapat daripada keahlian DPR, termasuk ke soal kedinasan, diklat, dan sebagainya. Akpol-akpil itu seharusnya bagian dari anggaran pendidikan. Loh, ini malah lebih mengerti lagi nih. Kalau yang seharusnya di berbagai dinas atau kementerian lain, tapi kemudian dari anggaran pendidikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah usulan Sri Mulyani itu betul rasional atau karena langsung direspon oleh Said Abdullah, atau ini adalah ada persekongkolan sehingga ya seperti tidak ada lawan yang akan menghentikan? Menurut analisis saya, pertama, berbicara tentang APBDN, Bu Sri Mulyani, tentang anggaran negara, seharusnya pada saat ini kita juga mengucapkan bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fil warhamhu terhadap Profesor Basri, yang beliau adalah ekonom yang luar biasa dan sumbangsih terhadap negara kita banyak. Dan pada saat ini saatnya beliau hidup pasti juga bisa memberikan sumbangsih terkait dengan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN selanjutnya dalam bahasa Sri Mulyani harus dirubah. Sesudah kita menyampaikan bela sungkawa dari spirit dari Profesor Basri bahwa memang keuangan negara itu harus dijaga, tidak boleh untuk main-mainan. Boleh dong orang curiga terhadap usulan ini. Pengeprasan atau mengkaji ulang wajib pendidikan 20% dari APBN itu kemudian harus dikaji ulang. Mengapa saya katakan orang perlu curiga terhadap ini? Ini diusulkan terkait dengan Bu Sri Mulyani atau eksekutif pada hari ini terjadi transisi. Itu yang menjadi problem besar. Jadi ini kan sebentar lagi terjadi perubahan terkait dengan berbagai hal dengan keindonesiaan, salah satunya tentang Kementerian Keuangan. Ini kalau didiamkan maka akan menjadi problem. Maksudnya hal yang dilemparkan terkait dengan dana wajib, kaji ulang dana wajib pendidikan 20%, kemudian didiamkan, ini menjadi problem. Karena nanti menteri selanjutnya akan terbebani. Biarkan kalau menurut saya ini menjadi tema yang ending dari pemerintahan ini, dan ini menjadi semacam wacana saja. Adapun nanti pada pemerintahan Pak Prabowo, apakah merespon secara positif atau negatif, itu nanti. Pada kesempatan ini sifatnya itu adalah merekomendasi, tidak sampai kemudian DPR merespon langsung oke, kemudian nanti dibuat banggar dan selanjutnya. Kalau menurut saya ini karena masa transisi, tidak elok memberikan PR kepada pemerintahan selanjutnya, padahal pada kesempatan ini dia tidak melakukan sebelumnya. Evaluasi boleh, tetapi tidak semacam memaksa atau bahkan mewajibkan. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, kaji ulang dana wajib pendidikan 20% dari APBN, memang bahasanya itu balancing ya. Masa sih antara belanja, anggaran pendapatan, itu kemudian disamakan. Ketika anggaran, taruhlah misalkan harga minyak naik dan turun, itu berpengaruh besar. Sehingga seharusnya pendidikan itu seia sekata. Kalau menurut saya, kepastian terkait dengan pendidikan setiap tahunnya itu perlu dijaga, apalagi dalam satu pemerintahan. Jadi nanti kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ini penting karena
supaya tidak terjadi naik turun terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan. Dan tidak boleh ada yang bermain-main. Kalau menurut saya ada potensi orang yang bermain-main ketika anggaran pendidikan itu naik dan turun. Meskipun mungkin dalam bahasanya Bu Sri Mulyani tidak seia sekata antara pendapatan dan pembelajaran. Boleh Bu Sri Mulyani berpendapat begitu, tetapi kalau menurut saya kepastian terkait dengan pendidikan supaya tidak dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Mengapa saya katakan begitu? Karena ketika terjadi perubahan-perubahan seperti apa yang diharapkan oleh taruhlah orang-orang yang mempunyai kepentingan di balik berbagai anggaran, maka sangat mungkin ini kemudian dibahasakannya lebih pendapatannya lebih tinggi, maka dibesarkan meskipun belanjanya mungkin berbeda. Jadi kalau menurut saya kepastian itu, kepastian terkait dengan pembelanjaan, maksudnya dana wajib pendidikan 20% untuk pelaksanaan pendidikan itu sangat penting. Meskipun yang ketiga sebagai solusi yang selanjutnya, boleh pembelanjaan itu lebih, syaratnya tidak dipermainkan. Jadi dalam bahasanya, usulan Bu Sri Mulyani ini bukan berarti mengubah dari nol atau total, tapi yang 20% kajian dana wajib untuk pendidikan itu tetap berjalan seperti apa adanya. Tetapi ketika ada pendapatan negara lebih karena harga minyak naik dan kemudian kita untung, atau harga yang lain naik kemudian kita untung, negara kita untung, maka dinaikkan, tetapi jangan lebih kurang dari 20% yang pernah direncanakan atau didok pada setiap tahun rapat anggaran. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Di sini menurut saya tidak cukup Bu Sri Mulyani yang boleh berpendapat, ataupun tidak hanya legislatif. Mereka yang terlibat dalam pendidikan praktis, maksudnya mereka yang berkecimpung dalam dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan di level SMA, SMP, SD, itu perlu berkontribusi supaya mereka yang sebagai user itu tidak berbeda dengan pengambil kebijakan, apalagi yang mempunyai inisiasi seperti Bu Sri Mulyani itu. Jadi perlu ada corong. Bahkan kalau sebelum corong itu dilaksanakan, seberapa jauh sih terkait dengan pendanaan 20% anggaran pendidikan di Indonesia, baik APBN ataupun APBD. Apakah memang sudah sesuai dengan harapan atau ada banyak pembelokan sehingga yang awalnya dunia pendidikan itu sangat idealis, maju, tapi karena ada pembelokan, maka pikiran-pikiran birokrat akhirnya proyek dan proyek. Akhirnya untuk substansi pendidikan itu sangat minim. Kalau itu terjadi sangat membahayakan. Membahayakan itu karena instrumennya lebih tinggi daripada substansi dari yang menjadi harapan, impian dari para pelaku pendidikan. Penting dari level SMA memberikan masukan bahwa apakah anggarannya pada kesempatan ini kurang. Kalau ditanya kurang pasti kurang, tetapi pada titik apa kekurangan-kekurangan itu, atau bahkan sekarang berlebih di level SMP, di level SD, apalagi di level perguruan tinggi. Jangan sampai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi umum selanjutnya dikalahkan oleh berbagai lembaga pendidikan yang mereka ada hubungannya dengan kementerian. Ini sangat membahayakan karena mereka hanya pada kelompok-kelompok atau pada level-level tertentu, dan itu seharusnya sudah diselesaikan oleh kementerian yang ada, baik Kementerian TNI, Kementerian TNI, Kementerian Dinas Perhubungan, Kementerian Informatika, atau di Korps TNI, Korps Kepolisian, yang seharusnya sekali lagi kalau menurut saya tidak boleh dicampur adukkan supaya 20% dana wajib itu tidak tercerai-berai. Pecinta masa depan negeri, itulah gagasan yang disampaikan Bu Sri Mulyani
meskipun ada syaratnya bisa dilakukan, dan lebih bersyarat kalau hal ini tidak cukup dilakukan pada akhir tahun. Pemerintah Pak Prabowo perlu merespons secara positif, bukan berarti harus langsung melaksanakan, tapi apa maksud itu semuanya? Apakah ada hidden agenda secara pribadi Bu Sri Mulyani terkait dengan kementerian nanti, atau yang memang itu diperlukan? Karena munculnya itu dari atau ending dari pemerintahan Pak Jokowi periode kedua. Semoga ini tidak sebatas seakan-akan, tapi harus dikaji secara serius. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.